He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pada saat pagi hari yang indah ini, mari kita menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita meminta pimpinan dari Tuhan sehingga kita dapat mengerti, memahami akan apa yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk pagi ini. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kami pengertian, hikmat, sehingga kami dapat memahami akan apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Dan terlebih dari itu, Tuhan juga memampukan kami untuk menerapkan apa yang kami renungkan pada hari ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu Advent keempat. Itu artinya sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama, di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Allah sendiri yang datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Tapi kedatangan Allah sendiri ke dunia ini pada waktu itu maupun sampai hari ini, banyak orang yang belum percaya kalau Yesus Kristus adalah Allah, kalau Dia adalah juru selamat yang menebus setiap kita. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa. Dia hanyalah seorang nabi. Dia hanyalah seorang guru. Tetapi firman Tuhan maupun Allah sendiri telah membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Allah. Allah yang datang ke dunia ini. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Di situ juga Paulus menjelaskan, membuktikan ya di dalam firman Tuhan tentang Allah Yesus Kristus yang adalah Allah. Dia menjelaskan siapa itu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Allah yang datang ke dunia ini. Di ayat 15 dikatakan begini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lanjut ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan dirinya. Allah hadir di dunia ini, tinggal di tengah-tengah manusia yang berdosa. Yesus adalah gambar Allah itu. Dia memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di bumi ini maupun di surga itu adalah milik Dia, milik Yesus Kristus. Sehingga ketika ciptaannya manusia jatuh di dalam dosa, Dia tidak membiarkan mereka. Tetapi Dia menyatakan kepeduliannya, kasihnya kepada mereka, yaitu dengan Dia datang ke dunia ini. Jadi Allah Yesus Kristus adalah Allah, ya. Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Allah yang menciptakan segala sesuatu, baik itu di surga maupun di bumi. Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita kembali dengan Allah yang merupakan musuhnya ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Tetapi melalui kehadirannya, kedatangannya ke dunia ini, Dia mendamaikan kita kembali dengan Allah. Di ayat 21 dan 22 dikatakan begini.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Kita adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Yesus Kristus. Kita tidak pantas disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi kita dilayakkan, kita disebut sebagai anak-anak Allah melalui kematian Yesus Kristus. Nah, ini adalah sebuah kabar sukacita bagi kita semua. Siapa yang rela mengorbankan dirinya untuk orang-orang yang tidak layak, untuk orang-orang yang menjadi musuhnya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Allah sendiri. Bukankah ini kabar sukacita bagi kita semua hari ini? Kita bersyukur kalau kita diberikan anugerah kasih karunia untuk menjadi anaknya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita tetap bertekun, tetap berpegang teguh kepada iman kita. Iman kita kepada Yesus Kristus. Seperti nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose di ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus menasihatkan jemaat Kolose, jangan sampai mereka meninggalkan iman mereka itu. Jangan sampai mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Ini juga menjadi pesan buat kita hari ini. Jangan sampai permasalahan, hal-hal yang duniawi membuat kita meninggalkan Tuhan Yesus. Membuat kita tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Mari kita tetap teguh kepada iman kita. Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini membawa sebuah sukacita yang besar bagi kita semua, pengharapan yang besar bagi kita. Mungkin hari ini kita mengalami pergumulan, masalah, tapi kita ingat bahwa Allah dapat menyelesaikan masalah terbesar dari manusia, yaitu dosa, penghukuman kekal. Maka kita juga percaya bahwa segala masalah pergumulan, Allah dapat menyelesaikan semuanya itu untuk kita. Kematiannya, kebangkitannya juga memberikan kita sebuah sukacita dan harapan bahwa kita punya jaminan di dalam Allah. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita percaya bahwa kita akan memiliki sebuah kebahagiaan yang tidak dapat diberikan oleh dunia, sebuah kebahagiaan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah itu. Kita tetap hidup bertekun di dalam iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah rela datang ke dunia ini untuk menebus setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar itu. Tolong kami Tuhan, sehingga kami senantiasa memiliki sukacita, pengharapan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia juga kepada Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin menyertai kami. Sehingga apapun yang kami lakukan itu memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Joy has come.